Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Widiatul Laili Muzalifah dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan IAIN Tulung Agung. Sebelum kita belajar ilmu kimia, apakah yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata kimia? Apakah zat-zat yang berbahaya selalu berhubungan dengan racun atau ledakan? Kebanyakan orang pasti berpikir seperti itu. Tanpa kita sadari, ilmu kimia tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita mandi menggunakan sabun, kita sarapan dengan minum susu. Selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu kimia. Kimia dari bahasa Arab yaitu kimia, yang artinya perubahan benda atau zat. Untuk bahasa Yunaninya yaitu kemia. Arti dari ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat serta perubahan. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume atau menempati ruang. Untuk yang pertama yaitu ada susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa yaitu CO2, H2O, dan CaCO3. Yang terakhir itu ada campuran. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Untuk yang kedua itu ada struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, dan ion. Contoh dari molekul unsur adalah O2, N2, H2, dan P4. Untuk contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Dan untuk contoh ion adalah Na+, Cl-, dan Ca2+. Untuk yang ketiga, sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia, yaitu zat. Misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Yang terakhir ada perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisik dan perubahan kimia. Perubahan fisik adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. Untuk yang perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Jadi, hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Yang terakhir kita akan membahas tentang peran ilmu kimia. Ilmu kimia juga semakin berkembang secara signifikan. Ini ditandai dengan digunakannya ilmu kimia dalam produk-produk yang dihasilkan manusia, seperti sabun, deterjen, pasta gigi, sampo, kosmetik, obat, dan produk-produk yang dibutuhkan lainnya. Ilmu kimia juga sangat berpengaruh dan memiliki peran yang penting dalam perkembangan ilmu lain, seperti biologi, pertanian, kesehatan, dan dalam menyelesaikan masalah global. Peran ilmu kimia untuk membantu pengembangan ilmu lainnya seperti yang pertama pada bidang geologi. Sifat-sifat kimia
dari berbagai material bumi dan teknik analisisnya telah mempermudah geologi dalam mempelajari kandungan material bumi, logam maupun minyak bumi. Untuk yang kedua yaitu pada bidang pertanian. Analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah. Dengan data tersebut, para petani dapat menetapkan tumbuhan atau tanaman yang tepat. Kekurangan zat-zat yang dibutuhkan tanaman dapat dipenuhi dengan pupuk buatan. Demikian pula dengan serangan hama dan penyakit dapat menggunakan pestisida dan insektisida. Yang ketiga dalam bidang kesehatan. Ilmu kimia cukup memberikan kontribusi, contohnya menemukan jalur perombakan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Hal ini mempermudah para ahli bidang kesehatan untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Interaksi kimia dalam tubuh manusia dalam sistem pencernaan, pernafasan, sirkulasi, ekresi, gerak, reproduksi, hormon, dan sistem saraf juga telah mengantarkan penemuan dalam bidang farmasi, khususnya penemuan obat-obatan. Untuk yang terakhir dalam bidang hukum ilmu kimia. Dalam bidang hukum ilmu kimia dibutuhkan ketika terjadi kejahatan-kejahatan maupun pembunuhan. Dengan begitu dibutuhkan sampel hasil tes DNA yang menggunakan ilmu kimia. Itu tadi yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.